Halo kakak-kakak, bapak dan ibu semua. Gimana kabarnya nih? Ya, gimana kabar tempat pelayanan kita masing-masing? Berharap semuanya baik-baik saja dan penuh sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam video ini, video yang ketiga tentang coaching ini, kita akan bersama-sama belajar perbedaannya antara coaching dengan pendekatan yang lain. Oh iya, sebelum itu mari kita subscribe dulu channel ini, channel Litbang Pesat, dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat video terbaru selanjutnya. Ada 3 bagian perbedaan coaching dengan pendekatan lainnya. Perbedaan coaching dengan mentoring itu sebenarnya memiliki banyak kesamaan, tetapi tetap saja ada perbedaannya. Nah, perbedaannya diantaranya ada 4. Perbedaan dalam hal komunikasi. Komunikasi dalam coaching terjadi secara 2 arah yang melibatkan diskusi eksploratif atau diskusi eksplorasi dan penemuan ide baru dari seorang coach. Sedangkan mentoring melakukan komunikasi satu arah dari mentor ke mentee atau orang yang berpengalaman kepada orang yang belum berpengalaman. Yang kedua, pendekatan coaching ini terjadi dalam suasana kemitraan dan kolaboratif, sedangkan kalau mentoring itu lebih kepada manajemen klasik yaitu top down. Coaching memfasilitasi individu belajar dari dirinya melalui proses berpikir kreatif. Nah, sedangkan mentoring atau individu belajar dari orang lain yang menjadi mentornya. Dalam hal agenda, coaching itu sangat bervariatif dan fokusnya pada perubahan mindset dan perilaku. Sedangkan dalam mentoring sudah fix karena bersifat transfer ilmu. Keempat perbedaan tersebut tidak menghalangi seorang coach juga berperan sebagai mentor. Begitupun sebaliknya. Jika demikian, sederhananya antara mentoring dengan coaching adalah sebagai berikut. Kalau mentoring itu membekali, individu belajar dari orang lain, individu menyerap ilmu, mempraktekkan dan menceritakan pengalamannya. Sedangkan coaching itu lebih kepada memfasilitasi, yaitu individu belajar dari dirinya, individu menyadari apa saja yang menghambat kemajuannya, kemudian merangkai ide dan mengatasi tantangan. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan coaching dengan konseling. Nah, kalau konseling dan coaching ini merupakan hal yang saling beririsan. Meskipun seorang konselor juga bisa saja menggunakan pendekatan coaching. Tetapi kedua hal tersebut ada perbedaan yang mendasar. Misalnya nih, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan misalnya, konseling bertujuan membuat siswa yang bermasalah menyadari kekurangannya dengan mencari akar persoalan. Namun, sering juga konselor itu memberikan saran agar siswa tersebut berubah. Kemudian konseling mencari akar masalah dari suatu masalah. Nah, sedangkan coaching itu menekankan pada pemberdayaan potensi dan penguatan motivasi untuk bertindak. Kemudian model konseling itu misalnya ya, konseling tradisional itu biasanya menggunakan pendekatan recovery mental, remedial, dan memberikan terapi. Sedangkan coaching itu berfokus pada pengembangan kompetensi dan kekuatan untuk mencapai suatu pencapaian. Kemudian kalau konseling itu bergerak dari masa kini ke masa lalu. Sedangkan coaching bergerak dari masa kini ke masa depan. Namun coaching bisa saja bergerak ke masa lalu, namun ya tidak terlalu jauh. Ya sekitar 1-2 tahun terakhir. Beda halnya dengan konseling. Kalau konseling bisa saja kembali ke masa kecil atau masa lalu yang jauh sekali. Nah, coaching ini kembali
ke masa lalu tersebut hanya untuk memetakan fakta-fakta sebenarnya. Kemudian fokus dalam konseling maupun coaching ini juga harus diperhatikan. Kalau coaching itu berfokus pada pemberdayaan potensi dan kekuatan untuk mencapai masa depan. Nah, fokus coaching adalah perubahan dan transformasi dengan komitmen kuat untuk mengambil tindakan. Kemudian yang ketiga, perbedaannya consulting dengan coaching atau coaching dengan consulting. Konsultan bisa disebut pakar yang memberikan solusi terhadap isu yang sedang dihadapi oleh kliennya. Nah, konsultan biasanya berasal dari kalangan profesional dan memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Misalnya nih, manajemen, keuangan, SDM, pajak, accounting, dan banyak lagi. Beberapa waktu terakhir, para konsultan juga semakin banyak mengembangkan coaching dalam pelayanannya. Hal ini karena semakin banyak permintaan dari klien untuk mendapatkan solusi yang lebih spesifik atau sesuai kebutuhan dalam bentuk individual, one-on-one session. Namun beberapa perbedaannya diantaranya ya, jadi tetap ada perbedaan meskipun consulting dengan coaching ini hal yang sangat beririsan, banyak kemiripan. Tapi tetap ada perbedaannya ya, meskipun bisa dilakukan dalam format kelompok, tapi ada perbedaannya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Coaching itu memiliki keterampilan dalam komunikasi, atau coach itu memiliki keterampilan dalam komunikasi, menjalin percakapan interpersonal, skill, dan pengendalian emosi. Seorang coach tidak selalu harus pakar di bidang yang coach tekuni atau sesuai klien. Tidak harus pakar ya. Sedangkan kalau konsultan itu biasanya seorang ahli di area yang sedang dibutuhkan atau yang sedang ditekuni oleh kliennya, yaitu area tertentu yang mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya. Coach itu lebih mengutamakan solusi dari hasil eksplorasi bersama coachnya. Sedangkan konsultan itu biasanya sudah memiliki model solusi yang siap untuk diterapkan atau dipraktekkan. Kemudian nih, kalau coaching itu lebih personalis dan menaruh perhatian pada aspek manusia dengan segala kompleksitas pikiran dan keyakinan yang dianutnya. Nah, sedangkan konsultan itu cenderung memberikan solusi terkait kinerja dari klien itu. Coaching lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek personal dan perubahan perilaku. Nah, sementara konsultan itu umumnya fokus pada aspek yang berkaitan dengan pekerjaan dan produktivitas. Nah, itulah 3 hal perbandingan atau perbedaan antara coaching dengan pendekatan yang lainnya. Pendekatan yang lainnya yang tadi kita bahas itu ada mentoring, counseling, dan consulting. Nah, 3 perbandingan tersebut tentunya dapat dikolaborasikan dalam menolong orang lain. Namun pada video ketiga ini menolong kita sehingga mampu membedakan coaching dengan pendekatan lainnya. Sebagai pembina NDP, kita juga perlu tahu kapan anak NDP membutuhkan coaching dan kapan membutuhkan pendekatan yang lainnya. Jadi gitu perbedaannya dan perbandingannya. Terima kasih buat Bapak Ibu, kakak-kakak semua sudah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa tulis komentar ataupun ide supaya kita semakin lengkap dalam belajar soal coaching ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke rekan lainnya. Tetap semangat dalam melayani, Tuhan memberkati.